Kualitas audiovisualnya nggak perlu ditanyain lagi. Tapi ceritanya ngantuk. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film Gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal movie anime yang lagi hangat banget di bioskop Indonesia. Yaitu adalah film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle Arc Part 1 Kebangkitan Akaza. Oke, jadi kayak yang gue bilang tadi dari judulnya, ini adalah film pertama dari trilogi movie penutup series anime Kimetsu no Yaiba yang kita semua tahu secara series itu punya reputasi yang cukup bagus di Indonesia. Bahkan film kali ini tuh cukup diantisipasi di Indonesia itu sendiri. Bahkan bioskop-bioskop kayak Cinema 21 yang nggak biasa nayangin tontonan dari anime gitu ya, apalagi dari Jepang gitu atau Asia Tenggara dan semacamnya, itu hitungannya jarang banget nayangin. Dan kalau kalian perhatiin film kali ini di publishernya itu nggak kayak biasa, bukan cuman sekedar Muse atau yang memang biasa kayak CBI Picture dan juga Avex, tapi kali ini dipublish sama Crunchyroll dan juga Sony Publishing. Gue bisa bilang ya sebenarnya untuk Kimetsu no Yaiba dan Ufotable, kita udah nggak perlu ngeraguin lagi kualitasnya, khususnya secara audiovisual, karena gue bisa bilang visualnya itu berhasil banget untuk menggabungkan antara 3D yang dapat memaksimalkan kamera treatment mereka dan juga 2D mereka yang mengandalkan compositing lighting yang cantik banget, menghasilkan shot-shot yang gue bisa bilang nyaris semuanya itu enak banget dipandang. Bayangin, gambarnya bagus, compositingnya enak, kamera works-nya ekstrim dan epic. Ya, jadi gue bisa bilang lah secara visual itu nggak perlu diraguin lagi. Dan secara audio, menurut gue itu jadi komplement yang bagus banget untuk melengkapi visualnya mereka yang memang udah bagus gitu. Apalagi soundtrack yang dibawain sama Lisa dan Aimer, menurut gue itu punya peran yang cukup menarik di film ini. Awal film ini mulai, gue suka banget gimana direksi mereka yang berusaha untuk bikin film ini kerasa on point. Dibuka sama adegan salah satu Hashira yang gue lupa namanya siapa, cuman yang badannya besar itu. Dia seolah-olah ngebuka film ini dan nggak babi bu, nggak mengulang ending dari series yang menjadi sambungan dari film ini. Dia langsung motong adegan pembuka itu ke mereka yang langsung ada di dalam Infinity Castle, yang which is menurut gue itu adalah sebuah treatment yang agak jarang dilakukan oleh sebuah film anime yang menjadi kelanjutan dari seriesnya. Biasanya kalau misalnya kita ngelihat tipikal film kayak gini, pasti awal film itu bakal berusaha memasukkan kembali gitu adegan akhir dari cerita sebelumnya gitu, yang biasanya jadi series. Gue suka gitu, mereka langsung masukin opening credit itu sebagai overlay aja gitu ya, mereka nggak bikin opening khusus dan semacamnya. Yang di saat mereka melakukan opening itu, di saat yang bersamaan seolah-olah melakukan introduction ulang gitu terhadap Hashira dan karakter-karakter utama yang terlibat di film ini. Dan itu semua didampingi dengan lagunya Aimer. Menurut gue itu secara direksi intinya bagus banget. Sebuah pembukaan yang epic. Cuman menurut gue kelemahan terbesar dari film ini di saat yang bersamaan justru adalah penyutradaraan itu sendiri. Gue bisa bilang film ini sangat main aman ya. Dia benar-benar berusaha mengadaptasi manga aslinya itu panel by panel gitu, sehingga menurut gue ada beberapa titik, bahkan gue bisa bilang hampir semua punya formula yang repetitif, yang mana menurut gue untuk sebuah film dengan durasi 2 jam 30 menit, pola repetitif yang mereka ini cukup berhasil bikin gue untuk ngerasa menderita dan ngantuk banget. Maksudnya gimana? Film ini dibagi jadi 3 bisa dibilang. Karena film ini tersusun atas 3 pertarungan. Yang pertama pertarungannya Shinobu sama Doma. Habis itu pertarungannya si Zenitsu sama abang-abangannya. Dan juga pertarungan rematch Kamado Tanjiro sama Akaza, yang merupakan title utama dari film ini dan cukup diantisipasi oleh orang-orang, khususnya buat mereka yang udah baca manganya. Menurut gue, ketika ada 3 pertarungan besar itu dalam satu movie ini, bikin gue ngerasa kayaknya film ini ada dilema antara apakah better menjadi sebuah series atau menjadi sebuah film kayak gini. Kenapa? Karena gue ngerasa 3 pertarungan yang dimasukin ini tentu punya fokus yang beda-beda, sehingga menyebabkan
kayaknya mereka kurang mampu gitu untuk bikin film ini punya struktur movie gitu yang bisa ngendaliin ritme dan juga emosi penonton. Gue ngerasa 3 pertarungan ini ketiganya itu punya formula yang menurut gue sama banget. Dan kalau gue nggak salah inget, ini memang adalah sebuah formula yang sering banget dipakai di shonen gitu. Dan kalau seingat gue ketika gue baca manga dari Demon Slayer ini, babak akhir sampai ending Demon Slayer ini memang akan menggunakan formula yang sama terus-menerus. Maksudnya gimana? Ya, tipikal formula ketika pertolongan terjadi dan akan terjadi sebuah titik balik, pasti akan diselipin dengan flashback. Nah, menurut gue ketika formula seperti itu ada di komik, atau bahkan dibikin menjadi sebuah series yang episodik, menurut gue itu bisa-bisa aja bekerja. Karena kita dengan retensi, anggaplah sekali nonton anime itu sekitar 23 menitan, ya mungkin kita bisa nerima gitu adegan battle atau flashback baru battle. Gue bisa asumsikan ketika itu jadi episodik, ya formula repetitif itu nggak akan begitu kerasa. Karena kita tahu nih ketika kita nonton satu episode fokusnya lagi gimana. Sedangkan ketika ini jadi movie dan repetisi seperti itu masuk terus-menerus, jujur kalau buat gue sendiri gue ngerasa itu capek banget. Anggaplah Shinobu ngelihat Doma pertama kali tiba-tiba flashback. Berantem. Ketika si Shinobu mau mengandalkan kemampuan overcome dia sebagai Hashira dengan badan kecil, flashback lagi yang ngejelasin kalau dia itu sempet diremehin karena kecil gitu. Abis itu lanjut lagi ke battle. Ketika Doma hampir mau kalah gitu, flashback lagi. Si Domanya bla bla bla, dia melihat manusia sebagai yang makhluk hina dan yada. Dan formula itu terus menerus diulang di satu battle. Dan bayangkan ini ada 3 battle, dan ketiga battle itu digabung di dalam satu film berdurasi 2 jam 35 menit. Jujur menurut gue itu adalah sebuah suffer gitu. Gue ngerti gitu kenapa ada flashback di situ gitu. 1, itu sesuai mangganya, dan 2, ya itulah satu-satunya tempat buat cerita Demon Slayer ini, baik manga ataupun animenya, untuk menceritakan cerita-cerita yang belum digambarkan gitu. Dan gue sih udah merasakan kekurangan ini dari semenjak gue baca manganya, ketika gue melihat kok ini kita belum kenal sebanyak itu gitu terhadap karakter-karakter yang ada di sini gitu ya. Hashira belum seberapa, Demon-nya apalagi, tiba-tiba kok udah final battle gitu ketika si Muzan datang gitu. Dan bener aja gitu, ketika gue baca, gue ngerasa semuanya itu kayak dijejelin di akhir. Ketika itu menjadi sebuah format anime, apalagi film, itu makin kerasa gitu jejel-jejelannya. Well, kalau secara format intinya sebuah cerita shonen itu kita nggak bisa expect yang se-wow itu. Gue paham gitu. Cuman kan di sisi lain berarti gue expect something yang lebih yang lebih popcorn. Gue expect battle yang lebih wah. Ya dengan karyanya Ufotable, dengan kualitas audiovisual yang gila, gue tuh justru expect pendalaman via battle yang jauh lebih imersif gitu. Kita ambil contoh deh yang menjadi pembuka yang cukup pahit untuk film ini gitu, yaitu battle-nya Doma sama Shinobu. Gue udah masang bare minimum yang cukup yang cukup standar lah. Gue ngelihat dia lucu, dia kecil, mungil, cantik. Gue gampang lah untuk bisa empati sama dia gitu. Dan ketika ngelihat dia pada akhirnya dalam tanda kutip gagal, gue cukup ngerasa sedih gitu. Tapi tiba-tiba selalu kepotong gitu. Dan at some point itu nggak cuma dipotong sama flashback, tapi juga dipotong sama adegan unnecessary. Kayak di adegan Shinobu itu, momen paling emosionalnya dia itu dipotong sama scene-nya Zenitsu yang lagi nyari seseorang yang bahkan di sini kita konteksnya belum tahu dia lagi nyari siapa. Bener-bener cuma dia adegan lari, abis itu dia bilang, sepertinya dia di dekat sini. Dan setelahnya balik lagi ke adegan Shinobu. Menurut gue itu adalah sebuah momen kecil yang selamat berhasil merusak pengalaman menonton gue di awal film. Gue tuh gue selalu sedih gitu ngeliat Shinobu gitu, apalagi ketika dijadikan anime. Gue baru sadar kalau misalnya dia tuh dipatahin dulu badannya gitu. Dia dibunuh dengan cara dipatahin badannya, diremukin gitu. Itu kan cukup patetik dan cukup menyedihkan gitu. Tapi sayang ketika emosi gue lagi mulai naik, apalagi kalau mau dibalikin ke grafik movie yang tadi kata gue, ketika grafik gue mulai naik, malah dipatahin oleh adegan unnecessary.
Dan banyaknya itu terjadi berulang-ulang dan kebanyakan oleh flashback. Apalagi kalau ini ya, well, mungkin ini bisa jadi faktor karena gue udah tahu konteksnya dari baca komik gitu ya. Cuman beberapa flashback yang kayak flashback Hinokami Kagura, tarian bapaknya itu gitu. Itu cukup kerasa agak apa ya, berhasil sekali merusak banyaknya momen gue ketika grafik gue lagi naik, ketika emosi gue lagi mulai meluap gitu ya, sepanjang melihat pertarungan-pertarungan dengan audiovisual yang cantik ini gitu. Selalu ada aja gitu potongan-potongan yang berhasil merusak adrenalin itu gitu. Dan selama 2 jam 30 menit di treatment kayak gitu ya, menurut gue itu cukup capek sih. Ya ini gue abis mengalami sesuatu, stamina gue belum pulih sepenuhnya. Nonton dengan durasi 2 jam 35 menit, tapi dengan pola repetitif yang terus matahin apa ya, adrenalin dan perasaan, itu cukup exhausting. Jadinya ya ini aja sih, kayak gue gak bisa jamin juga ya apakah ketika flashback ini dibuang atau minimal dipindah, apakah akan berdampak besar atau gimana. Gue juga kurang paham. Gue apa ya, masih full spekulatif, dan gue ngerti kayaknya at some point gitu ya, beberapa momentum ultimate yang mereka pasti memerlukan flashback itu. Cuman ya in reality ketika gue nonton, perasaan yang gue rasakan seperti itu gitu. Gue merasakan apa ya, tensi yang terus menerus dipatahkan gitu. Jadi nggak ada sequence yang benar-benar bikin gue tuh meledak dan menjadi boom scene gitu, khususnya battle-nya gitu. Apalagi kalau kita coba comparing 3 battle yang ada di dalam film ini gitu ya, battle Shinobu, Zenitsu sama Tanjiro. Shinobu sama Zenitsu itu bener-bener dibebetin banget, bener-bener dirapetin banget gitu. Barulah memang ketika sequence Akaza Tanjiro semuanya kerasa agak sedikit lebih bernafas. Jadi ya intinya gue bisa bilang sebenarnya film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Arc Part 1 Bangkitnya Akaza ini judulnya panjangnya, adalah film yang menurut gue ya nggak usah diraguin lagi secara audiovisual. Udah gue bisa bilang presentasinya Ufotable terhadap Demon Slayer ini jadi tontonan yang benar-benar bisa memanjakan mata gitu. Walaupun itu semua sedikit dirusak gitu oleh fondasinya itu sendiri, yaitu storytelling yang memang nggak bisa disalahkan dari filmnya, memang sudah menjadi sebuah kesalahan yang mengakar dan struktural dari mangganya. At some point gue ngerasa arc ini memang mungkin bisa saja terasa jauh lebih baik ketika itu menjadi series, tapi ya lagi-lagi gue nggak bisa ngejamin itu. Gue ngerti apa sih emang gue bisa bikin animasi. Jangankan sekelas Demon Slayer kan, merah putih saja saya belum tentu bisa. Tapi ya tetap jadi sequence yang worth to watch. Cuman ya kalian harus nyiapin energi aja gitu untuk film berdurasi 2,5 jam ini. Dan ya gue salahnya gue nggak tahu kalau misalnya film ini durasinya 2,5 jam sampai gue merasakannya langsung. Tapi ya in the end gue tetap mencari merchandise. Gue kemarin tadinya mau gue tadinya mau mencari collectible tiket dari CGV yang ada 3 set itu, which is itu kelihatan elegan dan keren banget, dan ya sesuai dengan collection gue biasa koleksi collectible tiket. Cuma langsung tidak kebagian, dan ya gue nontonnya di bioskop sebelah di XX1, dan ya gue nyampe datang lagi besoknya untuk hunting ini gitu. Ya seaneh-aneh cerita yang gue bilang, ya gue tetap suka sih sama gimana IP ini memberikan nuansa art style dan seni yang menarik sekali. Dan ya, sekian review dari gue soal Demon Slayer yang gak mau gue ulang lagi judulnya karena panjang banget. Sampai bertemu di 2027 dan 2029 untuk part 2 dan part 3-nya, yang gue curiga part 2 juga akan seperti ini gitu ya, kecuali part 3 yang mungkin jauh lebih terfokus ya. Kalau nggak salah part 3 itu kemungkinan bakal tentang Sunrise Countdown Arc ya, yang which is menurut gue itu mungkin bisa ya untuk dibikin lebih punya format grafik film, tapi kita nggak tahu. Dah gitu aja. Dan seperti biasa di channel gue, seperti biasa jangan lupa nonton film. Akhirnya bisa duduk di set seperti ini lagi walaupun masih capek.